Seru, tweet war Denny Siregar versus kader Demokrat Cipta Panca Laksana ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Denny Siregar tentu tidak asing lagi di mata pendukung maupun haters Jokowi. Dia bisa dibilang cebong garis keras karena selama ini aktif banget mendukung mantan wali kota Solo tersebut. Dan memberikan dukungan kepada Jokowi itu sudah dilakukannya sejak Pilpres 2014 lalu. Sebelumnya, ia memang aktif menulis di Facebook dan di blog pribadi. Namun website miliknya kala itu, dennysiregar.com, dihack oleh pembencinya. Ia pun tidak melanjutkan bikin website baru, tapi kini aktif di YouTube dalam rangka menyuarakan dukungannya kepada presiden tersebut. Akun medsos yang dikelola oleh Denny Siregar pun bisa dibilang bukan kaleng-kaleng karena memiliki pengikut yang bejibun. Akun Instagramnya saja, @Denny Siregar, memiliki 751.000 pengikut. Kemudian akun Facebooknya memiliki 1 juta pengikut. Dan akun Twitternya, @DennySiregar7, juga memiliki 1 juta followers. Belum lagi ia punya channel YouTube Cokro TV bersama rekan-rekannya Eko Kuntadi dan Ade Armando yang sekarang sudah memiliki 1,49 juta subscriber. Artinya apa? Denny Siregar ini cukup diperhitungkan di kancah permedsosan nasional. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa dia begitu diminati oleh netizen? Menurut hemat penulis sih, ada 3 penyebabnya. Pertama, ia merupakan pendukung Jokowi, yang kita tahu sendiri jumlah pemilih Jokowi pada Pilpres 2019 lalu mencapai 85 juta jiwa. Kedua, gaya penyampaiannya baik itu dalam bentuk video maupun tulisan sederhana, sehingga mudah dipahami oleh siapapun. Tidak seperti Rocky Gerung yang bahasanya terlalu tinggi. Ketiga, lucu. Tidak jarang Denny Siregar menyelipkan humor di cuitannya, tulisannya maupun di konten YouTube-nya. Yang hal ini membuat orang yang membaca maupun menonton jadi pengen ngakak tapi takut corona. Nah, informasi yang disebarkan oleh Denny Siregar di medsos itu tidak hanya soal Jokowi saja loh, tapi tidak jarang ia juga menyindir para oposisi yang ngebet pengen berkuasa lagi. Salah satu diantaranya yang turut menjadi sasaran sentilannya adalah Partai Demokrat, yang cerita ini akhirnya berujung panjang. Lantas, bagaimana keseruan sindiran Denny Siregar kepada Partai Demokrat tersebut? Dan bagaimana pula reaksi kadernya? Awalnya, ia mengomentari foto kader Partai Demokrat yang lagi bagi-bagi bantuan kepada masyarakat. Dan foto yang dikomentari itu memang sangat unik. Ada seorang perempuan memakai baju Partai Demokrat sedang memberikan bantuan berupa bingkisan kecil kepada emak-emak. Namun, disorot oleh sekian banyak kamera. Yang menyorotnya juga memakai baju biru khas partai gelambang bintang Mercy itu. Jadi yang menonjol dari foto tersebut bukan aksi kemanusiaannya, melainkan pencitraan, yang memang pencitraan ini melekat kepada SBY. Dikomentarilah oleh Denny Siregar foto itu. Terharu lihat ibu baju merah itu, masih sempat-sempatnya kasih sedekah ke rombongan orang baju biru yang lewat rumahnya, yang sedang foto-foto tentang kesulitan diri mereka. Si Denny tahu kalau yang membagikan bantuan tersebut adalah kader Partai Demokrat, namun tetap saja komentarnya tersebut bukan hoax. Karena itu merupakan majas ironi, yakni berupa sindiran dengan menyembunyikan fakta sebenarnya dan mengatakan kebalikan dari fakta itu, atau dengan kata lain mengungkapkan sindiran halus. Dan menggunakan majas ironi ini memang diperbolehkan kok. Terbukti kita waktu sekolah dulu mempelajarinya. Yang kalau pembaca Siward masih ingat, selain itu ada juga majas hiperbola, metafora, litotes, dan lain-lain. Tapi entah kenapa sindiran Denny Siregar itu dipahami lain oleh kader Partai Demokrat Cipta Panca Laksana. Kelakuan Bazar RP Denny Siregar mendegradasi gerakan kemanusiaan kader-kader Partai Demokrat dengan memutarbalikkan fakta kalau orang-orang berbaju biru minta sedekah. Gimana Covid gak terus meledak ketika orang membantu, Bazar RP seperti ini malah melecehkan. Jangan lupa kau berhutang nyawa ke rakyat, ujar anak buah AHY yang pernah sebut Paha Rahayu Saraswati, keponakan Prabowo itu mulus banget melalui akun Twitternya @panca66. Namun bukannya mendapatkan dukungan dari netizen, komentar Panca itu malah mendapat respon yang negatif. Hahaha, ngasih ke satu orang yang foto banyak, partai modal pencitraan. Tweet pemilik akun Twitter @dian_utamanyus. Ini ngasih bantuan atau ngantar lamaran om? Banyak kali soalnya aku tengok fotografer om. Macam betul aja bah. Lanjut pemilik akun Twitter @tarigan_yuda_. Lantas seperti apa komentar Denny Siregar terkait cuitan Om Panca tersebut? Sedikit tapi ngena. Ada bemo ngamuk. Hahaha. Lalu dibalas lagi oleh Panca, Bazar RP biadab lu, gak bermoral. Dan bukannya tersinggung, Denny Siregar malah ketawa aja dibilangin Bazar biadab oleh Panca gagap tersebut. WKWKWK. Ngeri-ngeri sedap, ini giliran novel Bamukmin yang skakmat Amin Rais, ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com.
Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Jika ada pepatah mengatakan siapa yang menabur dia yang menuai, maka bisa dibilang saat ini mantan politisi PAN Amin Rais sedang menuai hasil yang ia tabur dulu. Tentu masih segar di ingatan kita apa saja perbuatan buruk yang pernah ia lakukan kepada Presiden Jokowi kala itu. Mulai dari mengatakan Jokowi seperti bebek lumpuh. Kemudian kebijakan yang diambil oleh mantan wali kota Solo tersebut disebutnya kebijakan panik. Padahal kalau dibandingkan dengan presiden sebelumnya, bisa dibilang kebijakan Jokowi lebih baik. Karena minimal tidak ada pembangunan infrastruktur yang mangkrak di zaman sekarang. Program untuk masyarakat miskin juga terus digalakan. Mulai dari PKH, bantuan sembako, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, hingga bedah rumah. Lagian juga yang menjadi indikator keberhasilan program pemerintah itu adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf mencapai angka 70%. Itu angka yang tinggi Ferguson. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, tidak jarang masyarakat yang puas terhadap pemerintahannya ketika bencana datang melanda. Kalau kebijakan hasilnya bikin puas masyarakat, pertanyaannya bagaimana? Mau disebut kebijakan yang panik? Selanjutnya, Amin Rais juga pernah memplesetkan nawacita menjadi nawa sengsara dan mengatakan Presiden Jokowi seperti Yusuf Estrada, Presiden Filipina yang gagal dan korup itu. Di mata Amin, tidak ada satupun yang benar yang dilakukan oleh Jokowi selama ini. Pertanyaannya, kenapa Amin begitu jahat sama presiden tersebut? Tentu tidak lain tidak bukan karena dia iri atas pencapaian Jokowi. Amin yang pernah jadi ketua MPR malah gagal terpilih jadi presiden. Sekarang Jokowi yang awalnya hanya wali kota biasa bisa memenangkan kontestasi pilpres itu. Begitupun capres yang diusungnya Prabowo, 2 kali dikalahkan oleh Jokowi. Wajar bila kemudian Wan Amin keki banget dengan pencapaian mantan gubernur DKI tersebut, hingga pikirannya menjadi tidak rasional lagi dan melakukan ujaran kebencian. Kasihan juga sebenarnya lihat bapak ini, sudah tua tapi hidupnya tidak tenang dan mau menjatuhkan Jokowi tapi dia sendiri yang jatuh. Terbukti ia mendirikan PAN, dia pula yang terdepak dari partai itu. Nah sekarang siapa sangka Amin Rais yang dulu begitu dekat dengan Rizik, bahkan saat pentolan ormas terlarang itu kabur ke Arab Saudi, ia sempat menemuinya. Kini mereka malah berseteru. Konflik antar elit kadrun ini terjadi bermula dari pernyataan Amin Rais yang menyebut bahwa Polri dan TNI sama sekali tidak melakukan pelanggaran HAM berat terkait peristiwa meninggalnya Laskar Ormas Selarang di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Yang mana menurut Amin kesimpulan itu dia dapatkan dari hasil investigasi yang dia dan kawan-kawan lakukan. Hingga Habib Rizik pun bereaksi keras atas pernyataan politisi senior yang dijuluki Sengkuni oleh netizen itu. Dia mengatakan pernyataan Amin Rais tersebut sangat blunder. Pernyataan ex-ketum PAN itu juga dianggap oleh Habib Rizik telah merugikan Laskar Ormas Selarang yang tewas, serta menguntungkan pihak lawan. Dalam hal ini, TNI, Polri, dan pemerintah. Terakhir, Habib Rizik menegaskan pernyataan Amin Rais itu kontraproduktif dan bisa bikin pemerintah senang. Hahaha. Padahal dibentuknya tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 6 Laskar Ormas Selarang oleh Amin Rais DKK itu awalnya bertujuan untuk mencari-cari kesalahan polisi sebagai bahan gorengan untuk menghantam pemerintah. Agak mengejutkan memang ketika Amin Rais mendadak bicara jujur. Apakah ini pertanda bahwa saat ini ia telah meninggalkan imam besar Ormas Selarang itu yang tengah berjuang bebas dari jeratan hukum demi untuk menyelamatkan partainya, Partai Umat? Karena berdasarkan pengalaman yang sudah bersekutu dengan Habib Rizik dan Ormas Selarang itu hasilnya Amin selalu gagal. Jadi ia ingin mengubah haluan dari yang awalnya pakai narasi agama menjadi moderat. Nah, pasca Habib Rizik itu kini giliran loyalisnya Novel Bamukmin yang menyerang Amin Rais. Tanpa tedeng aling-aling, Wasekjen PA 212 tersebut meminta ketegasan dari Amin Rais karena menurutnya ini soal nyawa 6 Laskar Ormas Selarang yang tewas. Ini masalah nyawa korban dari kepentingan politik yang mungkar, ujar Novel dengan nada gusar. Hingga kadrun yang mempopulerkan istilah fisahats itu pun mendesak Amin Rais segera memberikan klarifikasi. Yang pada intinya Novel Bamukmin meminta pendiri Partai Umat itu menarik kembali pernyataannya, sehingga narasi ada pelanggaran HAM berat di balik peristiwa tewasnya Laskar Ormas Selarang itu bisa terus bergelora. Nah, kedepannya perseteruan antara para pembenci Jokowi ini tentu akan semakin seru, karena loyalis Amin Rais seperti Agung Mozdin DKK tentu tidak akan tinggal diam. Sesepuhnya diskakmat oleh kubu Ormas Selarang, hingga hubungan keduanya benar-benar retak seribu. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.